Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam segala kegiatan kita hari ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, berbicara tentang pertolongan Tuhan, setiap kita adalah manusia yang terbatas, dan setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita manusia yang butuh pertolongan orang lain, tetapi seringkali kita tidak mendapatkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya, tetapi seringkali orang lain tidak bisa menolong kita pada waktunya. Dan memang sebenarnya firman Allah juga mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus hidup bersosial, kita harus saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, tetapi di sisi lain kita tidak boleh mengandalkan manusia. Jadi saudara, yang harus kita andalkan untuk menjadi pertolongan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang bagaimana yang kita akan dapatkan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Allah akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis bagi setiap saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati, sehingga di sepanjang hari ini saudara akan dibekali oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat mulai ayat 14 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, teks firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita punya imam besar agung. Saudara, berbicara tentang imam besar di dalam perjanjian lama,
Imam besar bertugas sebagai pengantara antara umat-umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi imam besarlah yang menghubungkan apa yang menjadi permohonan umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Dan imam besar jugalah yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Artinya, imam besar berfungsi sebagai pengantara, penyambung antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah imam besar di dalam perjanjian lama juga adalah imam yang memiliki kelemahan-kelemahan, imam yang terbatas, bahkan imam yang berdosa. Tetapi syukur bagi Tuhan, hari ini saya dan saudara punya imam besar agung. Dialah Yesus Kristus. Dan saudara, dari imam besar agung inilah, yaitu dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah, yang telah menghubungkan antara kita dengan Allah, kita yang sebenarnya tidak layak karena kita berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dibinasakan karena dosa-dosa kita, kita yang terpisah dari Allah, kita yang telah diusir, manusia yang telah diusir dari Taman Eden, dan kita terpisah dari Allah. Tetapi Yesus telah menjadi imam besar yang menghubungkan kita kembali dengan Bapa. Dan di dalam Dialah sebagai imam besar kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena imam besar kitalah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Bapa tepat pada waktunya. Saudara, adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan? Dan mungkin saudara sedang mengharap-harapkan pertolongan dari orang lain. Saudara rindu supaya saudara ditolong karena keadaan saudara begitu sulit mungkin saat ini. Keadaan saudara begitu berat mungkin saat ini. Mungkin di tengah keluarga saudara ada masalah yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Dalam kehidupan pribadi saudara ada masalah, persoalan, pergumulan yang membuat saudara membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin dalam pekerjaan bisnis saudara, dalam karir saudara, dalam usaha saudara, dalam profesi saudara ada masalah, persoalan yang hari ini sedang saudara hadapi, yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika saudara mengharap-harapkan dan membutuhkan pertolongan dari orang lain, ternyata tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tidak ada orang yang mengerti saudara, dan tidak ada orang yang peduli untuk menolong saudara. Atau bahkan mungkin ada orang yang mau menolong saudara, tetapi mereka tidak mampu untuk menolong saudara karena mereka juga terbatas. Mereka tidak sanggup menolong saudara karena mereka juga punya kelemahan, mereka juga punya keterbatasan. Tetapi hari ini saudara jangan berkecil hati. Sekali lagi, ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah imam besar kita yang menghubungkan kita dengan Bapa di sorga. Dialah pertolongan kita. Dan kalau kita mendapatkan pertolongan dari Dia, maka pertolongan kita itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saudara mungkin pernah dengar tentang kisah film India ya, bahwa di film India sering kita lihat bahwa ada pemeran utama yang mengalami satu pergumulan, lalu kemudian dia bergumul di dalam kisah itu saudara, lalu kemudian akhirnya dia bisa menyelesaikan pergumulan itu, lalu kemudian datanglah polisi setelah semuanya selesai. Itu sebabnya sering disebut dengan pertolongan yang terlambat. Saudara, dalam hidup ini juga seringkali demikian. Kita menunggu-nunggu pertolongan, kita menunggu-nunggu pertolongan setelah semuanya terlambat. Ada orang-orang yang berkata, kalau tadi aku tahu, maka aku akan menolong kamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan memberikan ini kepadamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan langsung datang kepadamu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan pada umumnya itu hanya lip sync, saudara. Kalau tadinya dia tahu juga, akan begitu-begitu juga, karena memang manusia tidak bisa diharapkan. Tetapi sekali lagi jangan berkecil hati saudara. Ada pertolongan dari Tuhan. Dan pertolongan itu bukan pertolongan yang datang terlambat, tetapi pertolongan yang tepat pada waktunya. Karena Dia tahu segala sesuatu, Dia tahu pergumulan saudara, Dia tahu apa yang saudara hadapi,
Dia tahu beratnya beban yang sedang saudara pikul. Dan kalau dia menolong, maka pertolongannya akan tepat pada waktunya. Karena dikatakan di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tahukah saudara bahwa pertolongan yang tepat pada waktunya itu kita dapat terima dari rahmat Tuhan, dan kita dapat temukan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa, saudara? Bukan karena kelebihan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kita punya ini, itu, dan sebagainya sehingga kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi pertolongan itu semata-mata kita terima dari rahmat dan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa, saudara? Hari ini kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, di mana pertolongannya itu hanya dapat kita terima oleh karena rahmatnya, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena belas kasihan-Nya. Sadarilah hari ini bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana pertolongan itu saudara akan terima dari kasih karunia Tuhan, dari rahmat Tuhan, dari belas kasihan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan saudara, saat ini yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya itu. Bagaimana supaya saudara yang hari ini mungkin bebanmu berat, mungkin hari ini pergumulanmu berat, bagaimana supaya saudara mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Kita lihat ke dalam firman Tuhan, di mana di ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan kita, saudara? Kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yaitu bahwa Yesuslah Tuhan kita, Yesuslah juru selamat kita, Yesuslah penolong kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang peduli untuk menolong saudara. Dialah Yesus Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang harus kita pegang, saudara, bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat kita. Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu bukan hanya manusia yang pernah hidup dalam sejarah. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang turun dari sorga dan kemudian merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia rela terhina supaya saya dan saudara, oleh karena rahmat dan belas kasihannya, kita mendapatkan pertolongan kita. Tetapi bagaimana supaya pertolongan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Yang pertama, teguhlah berpegang kepada pengakuan iman kita. Kalau saudara berpegang teguh kepada pengakuan iman saudara, maka saudara akan menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, jemaat-jemaat mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, kalau dikatakan teguh berpegang kepada pengakuan iman, karena pada waktu itu ada begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka seringkali harus menghadapi bahaya untuk mempertahankan iman mereka. Dan di sisi lain ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang dimana mereka harus bertahan, mereka harus belajar, dan mereka harus memahami iman yang benar supaya mereka tetap berpegang kepada iman yang benar. Jadi kalau dikatakan mereka harus teguh berpegang kepada pengakuan iman mereka, karena mereka memang ada tantangan yang mereka harus hadapi, karena ada pergumulan yang harus mereka hadapi, dan ada ajaran-ajaran sesat yang harus mereka hadapi. Artinya dalam banyak tantangan tersebut mereka harus bertahan untuk berpegang teguh kepada iman, pengakuan iman mereka. Dan hari ini dalam konteks yang berbeda, saudara, mungkin tantangan yang kita hadapi tidak seperti mereka, tetapi tantangan yang dihadapi oleh manusia, umat-umat Tuhan di zaman modern ini adalah tantangan kecanggihan zaman.
Ada begitu banyak godaan untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan karena canggihnya zaman ini, saudara. Karena segala sesuatu sepertinya bisa kita perbuat. Segala sesuatu sepertinya bisa kita lakukan. Sepertinya apa yang kita butuhkan bisa kita terima dengan sekejap. Jadi itu membuat banyak orang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal satu kali petikan, maka dunia ini bisa hancur oleh karena murka Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saat ini ada gempa puluhan skala Richter, saudara. Tuhan goyang ke kanan dan ke kiri dalam hitungan sepersekian detik. Apa yang akan terjadi? Semuanya hancur. Jadi secanggih-canggihnya, semaju-majunya zaman ini, saudara, kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah murka, semuanya akan binasa. Dan untuk kita mendapatkan pertolongan, kita harus berpegang teguh kepada pengakuan kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara harus benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara harus berpegang teguh kepada pengakuan itu. Lalu kemudian, saudara, di ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Kita harus memahami bahwa sebenarnya Allah kita, Yesus yang adalah pengantara kita dengan Tuhan, Dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia imam besar yang mengalami apa yang kita alami, merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan Dia telah dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Bahwa imam besar kita merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Ketahuilah saat ini bahwa Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan yang mengalami dan merasakan apa yang saudara rasakan. Dia mengerti keberatan-keberatan saudara. Dia mengerti beban saudara saat ini. Dia mengerti persoalan saudara. Dia mengerti segala beban saudara. Dia mengerti penyakit saudara. Dia lebih sakit dari apa yang saudara alami demi untuk menebus saudara. Dia mengerti penderitaan saudara. Dia lebih menderita daripada penderitaan yang sedang saudara pikul saat ini. Dia menderita untuk menebus kehidupan saudara. Dia mengerti tentang beban berat saudara karena salib yang besar itu. Dia pikul dengan terseok-seok saudara untuk menebus saudara. Dia mengerti penyakit saudara karena cambukan-cambukan itu dia alami dan begitu mengerikannya dia rasakan saudara. Tetapi dia tidak menyerah, dia tanggung itu dan dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Karena dia terlebih dahulu sudah rasakan itu untuk menanggung kita saudara, untuk menebus kita. Jadi ketahuilah bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan. Ada orang yang meminta doa saudara dan berkata, sekian lama aku sudah berdoa, sekian lama aku sudah memohon. Sepertinya Tuhan itu tidak mempedulikan aku. Sepertinya Tuhan itu tidak mau menolong aku. Dengar saudara, jangankan untuk menolong saudara, bahkan untuk dicambuk demi cambukan dia rela untuk saudara. Dipaku di kayu salib dia rela untuk saudara. Darahnya mengalir, dia begitu menderita dan semuanya itu dia tanggung. Dan dia rela menanggung semuanya itu untuk saya dan saudara. Jadi saudara, dia Allah yang benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya saat ini tetaplah melangkah. Karena sebenarnya ada Tuhan yang merasakan apa yang saudara rasakan. Kesedihan saudara, pergumulan berat saudara, keletihan saudara, kelemahan saudara saat ini oleh karena beban persoalan hidup. Dia Allah yang merasakannya dan dia Allah yang turut mengalaminya. Lalu kemudian saudara, di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya.
Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, supaya umat-umatnya dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya, saudara, untuk mendapatkan pertolongan kita harus menghampiri tahta kasih karunia. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan menemukan rahmat. Di sanalah kita akan menemukan kasih karunia, dan di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Bukannya dia mendekatkan diri kepada Tuhan, malah dia hidup dalam dosa, dia hidup jauh dari Tuhan. Lalu kemudian ketika dia berdoa, dia berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan itu tidak adil dan sebagainya. Dengar, saudara, doa itu bukan sekedar saat kita sujud dan meminta kepada Tuhan, tetapi doa itu adalah setiap saat dan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Ketika saudara menjalani kehidupan saudara, itu sebenarnya bagian dari doa. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan, melaksanakan apapun yang kita lakukan, dan kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika ada orang-orang yang mungkin pagi dia bangun lalu kemudian berdoa, lalu kemudian sepanjang hari dia jalani hidup dalam dosa, lalu malam ketika sampai di rumah, sebelum dia beristirahat, dia berdoa bergumul, dan berdoa bergumul. Besok pagi berdoa lagi, tetapi sepanjang hari dijalani dalam dosa. Orang yang demikian tidak akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Karena pertolongan yang daripada Tuhan kita dapatkan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sedang hidup dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan hari ini saudara merasa begitu jauh dari Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk menerapkan firman Tuhan saudara, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Saya percaya dalam segala pergumulan kehidupan saudara, saudara merindukan pertolongan Tuhan. Saya percaya dalam segala pergumulan saudara, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kalau hari ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, maka berpegang teguhlah kepada iman kita, pengakuan iman kita, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesuslah pertolongan kita. Lalu pahamilah saudara bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan, karena dia terlebih dahulu sudah menderita bagi kita. Dan kemudian yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan pertolongan yang tepat pada waktunya itu akan menyelesaikan segala beban, persoalan, pergumulan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Saya berharap firman Tuhan ini benar-benar memperlengkapi saudara, membaharui saudara, untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu. Berkati anakmu ini, tolong mereka dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Jadilah Engkau menjadi penolong bagi mereka. Engkau yang menolong mereka tepat pada waktunya ya Tuhan. Tolong anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Ajar mereka untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman mereka, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa Yesus merasakan dan peduli kepada kami. Dan bahwa Engkau selalu bersedia untuk mengulurkan tangan bagi kami ketika kami mendekatkan diri kepadamu. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan, karena di sanalah kami temukan rahmat
dan kasih karunia, dan di sanalah kami mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak-Mu, dan ajar mereka menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban mereka, persoalan mereka, segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati semua. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama. Tuhan kiranya tetap hadir dan bekerja di tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana,
kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya
tahan tubuh yang kuat bagi mereka, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya.
Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.